kawan berkumpul bersama. Ayo, 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 dengarkan ceritaku. Mari kawan, dengarkanlah dongengku. Ayo kawan, dengarkanlah ceritaku. Hei! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahnaya Salsabila. Di sini saya akan bercerita dongeng fabel yang berjudul Lomba Lari. Di mana dongeng ini saya ambil dari buku Dongeng Favorit Si Kancil yang diceritakan kembali oleh Asri Damayanti. Nah, beginilah ceritanya. Kancil terkenal karena kecerdikan dan kepintarannya. Selain itu, ia juga sering menolong yang lemah, sehingga banyak hewan yang mau bersahabat dengannya. Namun, perilaku itu ternyata memupuk rasa sombong di dalam dirinya. Tanpa sadar, ia menjadi besar kepala, menganggap dirinya paling pintar di seantero hutan. Bahkan, kadang ia meremehkan kecerdikan binatang lain yang menurutnya lemah dan tidak berdaya. Karena itulah, suatu ketika ia pun kena batunya. Tak tanggung-tanggung, ia berhasil dikerjai siput, hewan yang terlihat lamban dan tidak berdaya. Beginilah ceritanya. Di hari yang panas, Kancil bertemu siput yang sedang berjemur di atas pasir di pinggir sungai. Saat itu, Kancil hampir saja menginjaknya. "Hei!" teriak siput yang hampir mengagetkan Kancil. Si Kancil pun mencari-cari arah suara itu berasal. "Siapa kau? Di mana kau? Kau bukan hantu, kan?" "Aku di sini, di bawah kakimu. Kau hampir saja menginjakku," teriak siput. "Oh, kau rupanya. Mengapa kau berdiam di situ? Bukankah ini kan jalan menuju sungai? Bukan salahku berarti kalau hampir saja menginjakmu." "Ya, maafkan aku. Aku kelelahan sehingga beristirahat dulu di sini sebentar." "Memangnya apa yang kau lakukan? Bukankah kerjamu hanya tidur dan bermalas-malasan saja?" kata Kancil setengah mengejek. Siput tak menyangka mendapat ungkapan seperti itu dari Kancil, binatang yang selama ini dia hormati karena sering membantu hewan lain. "Aku tahu kau memang salah satu hewan yang paling dihormati di hutan ini. Namun itu berarti kau bisa seenaknya kepada yang lain," kata siput menasehati. "Jadi kau merasa tersinggung dengan ucapanku yang tadi? Memangnya kau bisa apa, makhluk kecil?" Siput makin terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu. Dia merasa tidak mengenal Kancil yang satu ini. Mungkin semuanya telah berubah. Kepintaran si Kancil telah berubah. Kepintaran si Kancil telah membuat dirinya sombong. "Baiklah, karena kau meremehkanku, aku akan membuktikan bahwa diriku bukan hanya makhluk kecil yang tidak berguna. Otakku bahkan lebih besar dibandingkan milikmu," seru siput. "Hahaha, apa aku tidak salah dengar? Untunglah hanya aku yang mendengar. Bayangkan, kalau isi hutan ini mendengar ucapanmu, mereka pasti akan menertawakanmu. Tidak ada hewan lain di sini yang bisa menandingi kecerdikanku.
Kancil semakin besar kepala. Engkau yang seharusnya ditertawakan. Dirimu sudah banyak berubah. Engkau bukan kancil yang dulu lagi. Agar kau kembali sadar dan tidak tinggi hati, kita buktikan siapa yang terbaik. Aku akan menantangmu untuk lomba lari. Urai Siput yakin. Kancil semakin lupa diri mendengar tantangan itu yang baginya tidak masuk akal. Hei, tanpa diadu pun semua hewan sudah tahu bahwa akulah yang menjadi juaranya. Namun untuk menghormatimu, aku akan menuruti pertandingan itu. Besok pagi di tempat ini kita akan mulai bertanding. Kita akan menyusuri sungai ini sampai hulu di bukit sana. Yang tiba lebih dahulu di bukit itu, itulah yang akan menjadi pemenangnya, kata Siput lagi. Kancil pun setuju. Tak lama kemudian ia langsung pergi meninggalkan Siput. Segera saja Siput mengumpulkan teman-temannya. Mereka mengadakan rapat untuk menyusun strategi. Mulai sekarang semuanya bergerak menyusuri sungai yang tiba lebih dulu di garis finish. Masing-masing siap di tempatnya. Kalau besok Kancil memanggil, Siput yang terdekat yang akan menjawabnya. Begitulah uraian penutup sebelum rapat berakhir. Waktu yang dinanti pun tiba. Seluruh hewan sudah datang ke tempat lomba. Siput dan Kancil pun telah bersiap. Hitungan ketiga, Kancil lari secepat kilat, meninggalkan Siput yang berjalan dengan santai. Ketika sudah agak jauh, Kancil berkata dengan lantang, "Kau pasti masih jauh di belakang Siput pemalas." Kancil terkejut saat mendengar jawaban lantang. "Aku di sini, di depanmu." Melihat Siput yang berada di depan, emosi Kancil terpancing. Ia berlari secepat kilat. Ketika sudah hampir sampai jauh dan mulai kelelahan, Kancil pun beristirahat sebentar. "Siput itu pasti masih jauh. Aku akan beristirahat dulu di sini sebentar," kata Kancil terengah-engah. Belum sempat Kancil memperlambat langkahnya, dari depan terdengar suara lagi. "Rupanya aku kelelahan, teman. Kalau mau istirahat, silakan saja. Aku akan berjalan duluan," ejek Siput. Kancil pun kaget. Ia tidak jadi beristirahat. Kancil kembali berlari sekuat tenaga sampai akhirnya terjatuh karena kelelahan dan menyerah pada Siput. "Maafkan aku, Siput. Aku menyerah kalah. Kau memang lebih hebat daripada aku," kata Kancil. Siput dan hewan-hewan lainnya pun tersenyum mendengar pengakuan Kancil. Demikianlah cerita saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.